Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan memperlihatkan diperkenalkan Super Jaya Farm sedang membuat pakan konsentrat. Nah, pakan konsentratnya ini terdiri dari bahan-bahan dari limbah-limbah yang saya rasa cukup murah sekali untuk didapatkannya dan mudah untuk didapatkannya. Nah, bahan-bahannya apa saja? Bahan-bahannya yang pertama adalah ampas pohong atau ampas singkong, yang kedua ampas tahu, dan yang ketiga ampas jagung, dan yang keempat polar, yang selanjutnya adalah ampas kecap, dan selanjutnya bekatul, terus ada premix, terus ada tetes tebu, dan selanjutnya dimix jadi satu, teman-teman. Oke, seperti di gambar itu, lapisan pertama itu terdiri dari ampas jagung dulu, kedua terus dikasih ampas singkong atau pohong, dan yang ketiga itu pada video itu ditaburi dengan ampas kecap, teman-teman. Nah, bisa dilihat ampas kecapnya itu satu karung full. Nah, satu karung full itu disebarkan semua. Nah, ini totalnya ini untuk pakan segini banyak ini berjumlah hampir 8 kintal, teman-teman. Nah, jadi untuk bahan-bahan yang ada di sini itu berjumlah 8 kintal. Nah, masih pada pencampuran untuk ampas kecapnya. Nah, itu masih dalam tahap menyampur dengan cara menyebarkannya dengan menggunakan gayung, teman-teman. Nah, dicampur setipis mungkin atau ya biasa atau serata mungkin, teman-teman. Nah, nantinya agar semua permukaan pada ampas singkong bisa tertutup oleh ampas kecap tersebut. Nah, oke, bisa dilihat untuk cara penyebaran ampas kecapnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, itu yang menyebarkan itu adalah adik dari sang owner ya. Nah, untuk selanjutnya itu dikasihkan apa itu? Sebentar. Itu dikasihkan bekatul, teman-teman. Ya, itu bekatul. Nah, bekatul juga disebarkan secara merata. Nah, bekatulnya diberikan secara merata. Nah, untuk ukuran apa itu, untuk kualitas bekatul di sini saya rasa cukup kualitas standar juga, nggak terlalu halus juga nggak terlalu kasar, jadi ukuran sedang. Nah, bekatulnya itu disebarkan secara rata, teman-teman. Nah, seperti itu bisa dilihat cara menyebarkannya. Nah, tuh, enggak ya, intinya supaya apa itu, gimana caranya semua permukaan itu tertutup oleh lapisan-lapisan yang ada pada bahan-bahan tersebut. Nah, itu lagi untuk apa tuh, bekatulnya masih. Nah, bekatulnya kalau masih itu dicampurkan atau disebarkan lagi. Nah, kalau sudah bekatulnya selesai itu dilapisi lagi dengan ampas kecap, teman-teman. Nah, bisa dilihat pada video ini dilapisi ampas kecap lagi. Supaya apa? Supaya kualitas pakan yang terjamin, kualitas pakan juga terjamin, dan nutrisi-nutrisi yang dikandung dalam pakan di sini juga sangat baik. Nah, untuk ukuran ampas kecapnya itu memakai satu karung full, teman-teman. Nah, selanjutnya Mas Fani sedang membuka bungkus premix. Nah, nantinya premix itu dicampurkan dengan polar, teman-teman. Nah, setelah semuanya tertutup, nah lapisan pertama itu kan dari ampas jagung, terus ampas singkong, terus
ampas kecap, terus bekatul, terus ampas kecap lagi. Nah, yang selanjutnya adalah lapisannya dengan polar atau brand polar teman-teman. Nah, sebelum dicampurkan ke dalam ransum atau susunan ransum, itu polarnya dicampurkan dengan premix dulu teman-teman. Nah, premixnya 1 kilo premix itu dicampurkan sedikit demi sedikit teman-teman. Oke, masih tahap pencampuran. Nah, kalau sudah dicampur dengan menggunakan tangan dulu di bak, di bagian bak itu dicampurkan dulu premix, antara premix dengan polarnya teman-teman. Nah, kalau sudah disebarkan lagi di atas ampas kecap yang telah disebarkan tadi. Nah, jadi untuk lapisan selanjutnya adalah polar dan premix teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, itu cara pencampurannya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk brand polarnya itu menggunakan brand polar dari Cilacap ya teman-teman. Nah, atau mereknya itu Manunggal Perkasa. Nah, sebelum dicampurkan kembali itu harus dicampuri premix teman-teman. Karena apa? Karena premix itu cukup baik sekali dalam penggunaannya, baik untuk tubuh hewan, karena untuk mengatasi segala penyakit yang ada di tubuh hewan, serta menambah nafsu juga, serta menjaga tulang-tulang hewan agar tetap kokoh nantinya saat menopang berat badannya cukup berat. Nah, itu selanjutnya disebarkan lagi polarnya seperti di gambar, seperti di video bisa dilihat teman-teman. Nah, cara penyebarannya pun cukup mudah. Nah, di sini untuk proses mix atau mencampurnya itu memakai manual ya, memakai tangan manusia dan masih manual sekali, tidak menggunakan mesin mixer. Nah, selanjutnya bisa dilihat itu adalah yang di ember hitam itu adalah tetes tebu teman-teman. Nah, tetes tebu diratakan serata-rata mungkin. Nah, kenapa kok tetes tebunya sedikit? Nah, karena ampas pohongnya atau ampas singkongnya itu sudah mengandung banyak air teman-teman. Jadi untuk untuk tetes tebunya itu hanya sedikit, namun walaupun sedikit itu sudah kental teman-teman. Nah, jadi sudah kental, jadi walaupun sedikit tapi sudah kental teman-teman. Nah, itu saya rasa cukup bagus juga. Nah, yang selanjutnya adalah setelah dicampur, yang pertama yang tadi ditebari polar dan premix, yang selanjutnya ditebari tetes tebu yang sudah dilarutkan dalam air. Yang selanjutnya dilapisi lagi dengan ampas singkong teman-teman. Nah, jadi di sini bahan yang paling banyak itu adalah ampas singkongnya teman-teman. Nah, karena apa? Karena ampas singkong di sini memiliki kandungan protein dan karbohidrat yang tinggi, terutama pada karbohidratnya. Nah, dan ampas singkong di sini juga cukup mudah untuk didapatkannya dan murah untuk harganya teman-teman. Nah, setelah dicampurkan semua, nah itu kan kelihatannya masih agak merongkol ya, kalau bahasa kami merongkol atau itu. Nah, itu masih tahap pembukaan dari karung. Nah, nantinya ini disebarkan di atasnya lagi teman, supaya bisa tertutup semuanya oleh ampas singkong. Nah, kenapa kok ampas singkongnya hitam mas? Nah, ampas singkong yang bagus ini seperti ini. Nah, kenapa bisa disebut bagus? Karena
sudah hilang dari racun-racunnya, dan insya Allah aman untuk diberikan kepada ternak kita teman-teman. Nah, walaupun hitam itu, ternak pasti menyukai ampas singkongnya. Nah, setelah itu diratakan, yang agak mengeras itu diratakan menggunakan alatnya, apa itu namanya, saya juga kurang tahu. Itu yang paling alatnya itu seperti berbentuk cangkul, tapi lancip ya, agak kayak garu. Nah, itu diratakan semuanya. Terus kita lihat saja teman-teman, nantinya kita lihat tahap satu persatu caranya mencampur pakan di sini. Nah, masih tahap pencampuran, dan masih tahap masih tahap untuk yang masih mengeras pada ampas singkongnya. Nah, selanjutnya adalah dikasih bekatu lagi teman-teman. Nah, dikasih bekatu lagi. Nah, dikasih bekatu lagi. Bekatulnya ini saya sudah bilang di awal tadi, bekatulnya adalah bekatul dengan kualitas standar ya, enggak terlalu halus juga enggak terlalu kasar, jadi sedengan lah teman-teman untuk bahan-bahan yang ada di Super Jaya Farm ini. Nah, bekatulnya disebarkan lagi di atas ampas singkong. Nah, tujuannya apa? Untuk bahan keringnya kok banyak sekali. Nah, tujuannya di sini adalah untuk agar perbandingan dari bahan yang basah dan dengan bahan yang kering itu bisa sama. Artinya nantinya pada saat pencampuran itu agar kualitasnya itu standar lah, enggak terlalu basah juga enggak terlalu kering. Nah, itu masih dicampurkan dengan bekatul. Nah, yang selanjutnya dicampurkan lagi dengan brand Polar. Nah, brand Polar dicampurkan lagi ke atas bahan-bahan ransum, yang terutama di atas bekatul tadi. Nah, kenapa kok pencampuran kedua ini enggak memakai premix, Mas? Nah, jadi premix itu dikira-kirakan saja. Tadi sudah dicampurkan pada awal. Sudah dicampurkan pada awal pencampuran tadi, premixnya sudah dicampurkan pada awal. Nah, itu bisa dilihat kembali teman-teman. Nah, seperti itu pencampurannya. Jadi harus benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Itu jenis ransumnya ini dibuat secara bahasa kami bertumpuk ya, atau bertingkat, bisa bahasanya seperti itu. Nah, atau biasa seperti wafer teman-teman, dari lapisan 1 ke lapisan 2, terus ke lapisan 3, terus selanjutnya gitu teman-teman. Nah, itu ini tahap terakhir, maksudnya tahap terakhir pada proses polarnya. Nah, proses polarnya itu tahap terakhir. Nah, selanjutnya didiamkan dulu agar kualitas airnya berkurang teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah setelah dicampur rata, diaduk menggunakan cangkul tadi. Mohon maaf tidak ada videonya. Kali ini kita diayak, kalau bahasa kami disaring agar ukurannya itu pada sama semua teman-teman. Nah, jadi untuk ampas singkongnya itu agak mengeras, jadi seperti itu disaring agar ukurannya sama semua teman-teman.
Nah nantinya dan bisa bercampur rata kembali. Oke, masih tahap pencampuran sudah penyaringan teman-teman. Nah mohon maaf, masih tahap penyaringan. Nah itu masih tahap penyaringannya, bisa dilihat. Nanti setelah ini dimasukkan ke dalam drum ya teman-teman. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.